Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada malam hari ini, sebelumnya Bapak minta maaf ya karena tadi siang Bapak ada keperluan jadi masuk perkuliahannya di malam. Ya sambil istirahat saja lah. Biar tidak terlalu malam, sebelum perkuliahan dimulai, coba sama ketua kelasnya sama Ilham Ramadan itu dulu dipimpin dulu doa. Ada Ilham Ramadan nggak? Baik, Coba tuh sebelum sama itu aja, membuka sama siapa, sama Dekris. Coba Dekris dipimpin dulu doanya. Oke semuanya, saya di sini ketua kelasnya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Muhammad Dekris. Baik, langsung saja terhadap materi. Materi sekarang mengenai hadas dan najis. Yang pertama ada pengertian. Apa pengertian hadas? Misalkan kan Dekris, terus siapa Danar, terus Jahi, ada yang belum mengetahui apa itu hadas atau itu najis. Nah, hadas dan najis merupakan sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat Islam yang wajib dibersihkan ketika akan melaksanakan syariat Islam yang lain yang menurut persyaratan suci seperti salat dan tawaf. Nah, cara membersihkan hadas dan najis atau maupun najis harus dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam seperti wudhu dan mandi syar'i. Jadi ketika misalkan Jahi itu mempunyai hadas, terus Dekris mempunyai najis, nah cara membersihkannya itu tidak menurut keinginan Dekris, tidak menurut keinginan Jahi. Akan tetapi cara membersihkannya itu ada cara-cara yang telah ditentukan. Jenis hadas, kasih contoh aja langsung ya. Yang pertama itu ada hadas besar, yang kedua ada hadas kecil. Nah, jika seorang, ini contoh-contoh buat hadas besar. Jika seseorang junub baik karena bersenggama atau mimpi laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika mimpi jima bersenggama, nah Dekris itu tidak bisa membersihkan semaunya Dekris saja. Misalkan ya udah mandi tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam membersihkannya. Ya kalau mandinya mah jadi ya jadi, bersih ya bersih. Akan tetapi tetap status Dekris masih mempunyai hadas. Karena kan syaratnya apa namanya? Mandi dari yang punya hadas itu yang pertama harus ada niat. Nah, itu harus niat dulu baru mandi. Nah, itu termasuk apa cara untuk membersihkan hadas. Apakah cuma mimpi jima? Enggak. Bisa itu baik kalau perempuan misalkan haid atau kalau enggak haid nipas. Terus apa perbedaannya? Nah, kalau haid itu keluar darahnya itu karena sehat, dengan arah-arah sehat. Jadi enggak misalkan seorang perempuan keluar darahnya itu lagi sakit. Kalau lagi sakit disebut darah istihadoh. Kalau nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, baik itu darah nipas atau haid,
maka itu dibersihkannya itu harus sesuai tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak bisa kayak mandi seperti biasa, misalkan kayak mandi mau sekolah nih. Nah, kalau mandi kayak mau sekolah atau kayak mau main tanpa memakai niat, mandinya jadi anggotanya bersih-bersih, akan tetapi statusnya masih mempunyai hadas. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Yang kedua, jenis hadas. Oh, ini udah kan, hadas kecil sama hadas besar udah. Terus ada ini materinya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Bapak. Kelihatan, Bapak. Nah, tadi kan hadas, yang kedua ada najis. Ada najis. Najis adalah sesuatu yang menurut ajaran Islam dianggap kotor dan harus dibersihkan, baik yang melekat pada tubuh, pakaian, maupun tempat ibadah. Nah, itu najis. Najis itu ada bagian-bagian. Ada 3 bagian najis itu ya. Yang pertama ada najis mughalladhah. Yang kedua ada najis mukhaffafah. Yang ketiga ada najis mutawassithah. Sebentar. Nah, lalu ada yang menanyakan, misalkan Mulki atau Dekris, apa tuh Pak perbedaannya antara najis mughalladhah, mutawassithah dan mukhaffafah? Jadi dari sekian banyak dari sekian banyak najis, mau itu kotoran siapa saja, mau itu misalkan kotoran anak kecil, anak dewasa, kotoran hewan, pokoknya semua yang berbau najis itu cuma ada 3. Yang pertama mughalladhah, kedua mukhaffafah, ketiga mutawassithah. Nah, kalau najis mughalladhah itu najis hewan anjing atau babi, atau salah satunya keturunan anjing atau babi. Misalkan Akmal itu mempunyai domba tapi blasteran sama anjing. Nah, anaknya itu walaupun cuma blasteran tetap najis mughalladhah. Yang kedua ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis air kencing yang masih kecil, yang belum nyampe 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu yang jadi ibunya. Yang ketiga mutawassithah sisa. Mughalladhah kan udah, terus mukhaffafah udah. Nah, sisanya dari sekian banyak dari sekian banyak najis itu termasuk ke dalam najis mutawassithah. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti di akhir ya. Lalu cara mensucikan najis. Yang pertama, air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apa-apa cukup diperciki air. Nah, ini yang termasuk ke dalam najis mukhaffafah. Jadi cukup, misalkan nanti Dekris itu udah punya anak, umurnya itu belum nyampe 2 tahun, terus kencing. Nah, cara mensucikannya itu cukup, cuman disiram atau dipercikan air saja. Udah jadi suci, udah. Yang kedua ada najis jilatan anjing atau najis mughalladhah. Nah, itu cara mensucikannya itu dicuci 7 kali, tapi dari salah satu 7 kali airnya itu memakai tanah, itu bebas. Mau itu tanahnya dari air yang kedua, ketiga, sampai ke-6 atau ke-7 bebas. Yang penting salah satu dari ke-7 air itu ada ada tanah. Nah, yang ketiga, najis selain yang tersebut di atas. Nah, selain dari air kencing
atau jilatan dicuci dengan air sampai bersih dan hilang warna, rasa, dan bau. Jadi ketika najisnya itu misalkan bukan najis bukan najis air kencing atau jilatan anjing atau babi. Nah, selain itu cara mensucikannya itu tuh harus sampai bersih, tidak ada warna, rasa, dan baunya. Nah, mungkin buat materi sampai di sini, buat materi. Terus Bapak akan membagikan dulu kelompok. Di sini ada berapa orang yang hadir sekarang? Coba itu ketua kelas siapa? Dekris. Ada berapa orang? Coba dihitung dulu. 13, Ada berapa? Pak. 13. 13. Nah, 13 Bapak bakalan bikin 2 kelompok. Jadi ada yang 7 orang, ada yang 6 orang. Yang 7 orang nanti dibagikan saja ya sama ketua kelasnya. Ini buat tugas minggu depan, di pertemuan minggu depan. Jadi buat yang kelompok pertama itu membahas tentang hadas, buat kelompok yang kedua membahas tentang najis. Dapat dipahami tidak? Bisa. Nah, itu buat buat tugasnya. Terus buat sekarang karena materi sudah beres, ada yang mau ditanyakan enggak mengenai pengertian atau penjelasan tadi? Coba siapa yang mau bertanya? Itu Ainun Munawar Fadilah. Coba mau bertanya enggak? Enggak, Bapak, udah cukup. Saya mengerti, Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Itu siapa itu? Danar mau bertanya tidak? Siap, saya sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti. Itu Aji mau bertanya tidak mengenai hadas dan najis tadi yang Bapak jelaskan? Tidak, Pak, sudah mengerti. Coba siapa? Udah? Bapak, Iya. Bapak, Iya. Bapak tadi belum di absen. Itu Oh, belum yang di kabur absen ya, gimana, iya. Bapak? Iya. Yang Bapak absen di on cam ya, kalau enggak Bapak bakalan anggap tidak hadir. Yang pertama Randy Ablau. Ini siapa Randy Ablau? Hadir. Yang di absen coba bilang hadir ya. Hadir. Ya. Nah, tapi begini. Pas di absen, Bapak bakal kasih pertanyaan. Kalau tidak bisa menjawab, berarti kan tadi tidak merhatikan. Bapak akan anggap alfa. Yang pertama Randy Ablau. Coba sebutkan bagian najis. Najis kan tadi terbagi 3. Apa saja coba? Ada najis mubalaghah, satu. Yang kedua najis mutawassithah. Yang ketiga ada najis mughallazah. Berarti merhatikan ya, kelihatan. Terus Haji Ahmad Torik. Gimana, Haji Pak? Ahmad Torik apa? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Coba kasih contoh hadis mukhafafah. Hadis. Haji ada gak? Kabur, Pak. Oh, mungkin jaringannya ya, ini apa sinyalnya rusak, Ada, Bapak, keluar jaringannya. masuk. Jaringannya susah, Bapak. Ya, terus Agus Soleh. Agus Soleh hadir. Oh, gitu.
Agus Soleh, Bapak Alpakan. Terus Ilham Ramadan. Oh, Ini, Sukiman Pak. izin. Ilham Ramadan hadir gak? Terus Ainun Munawar Fadilah hadir gak? Hadir Bapak. Hadir. Coba on cam. Nah, Bapak mau nanya dulu. Coba kasih contoh dari najis mugoladoh dan cara membersihkannya. Najis mugoladoh itu kan Bapak najis yang berat ya. Contohnya kayak anjing dan babi. Gitu. Cara membersihkannya 7 kali pakai air dan salah satunya itu pakai tangan. Gitu bukan Bapak? Oh Betul kan? iya benar. Oke, berarti semuanya udah hadir ya kecuali tadi siapa Sukiman yang izin. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf dari Bapak bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.